Bersyukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, tentunya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan. Sekarang kalau berbicara kesehatan ini agak sedikit khawatir, takut-takut, karena sekarang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang namanya virus COVID-19. Maka nikmat sehat yang kita rasakan sekarang ini tentunya mudah-mudahan bisa kita mensyukurinya dengan apa? Dengan memanfaatkan umur kita ini, kesehatan kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Arab bilang as-sihhatu tajun ala ru'usil asihha la yaraha illal marda. Yang namanya nikmat sehat itu seperti mahkota yang ada di atas kepala orang-orang sehat. Mahkota itu tidak dilihat kecuali orang yang sedang sakit. Kita yang hadir kesempatan kali ini diberi kesehatan oleh Allah, namun kadang kita tidak menyadari. Maka Rasulullah pernah memberikan peringatan, ni'matani maghbudun fihi katsirum minan nas. Dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, ni'matus sihhati wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang. Maka mudah-mudahan nikmat kesehatan ini bisa kita syukuri adanya. Kita masih kuat berjalan kemana-mana, maka kita manfaatkan untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama halnya dengan siang hari ini di tempat ini yang insya Allah mudah-mudahan langkah kita dari rumah masing-masing mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya sakit, Allah berikan kesembuhan. Yang tadinya ada hutang, Allah lunaskan hutangnya. Bertambah kuat kencang aminnya. Yang sudah menikah, Allah kasih keturunan, bukan Allah tambahkan lagi ya. Biasa kalau berbicara tentang pernikahan ini ya, bapak-bapak agak semangat gitu, semangat nambah lagi. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lupa pula kita berselawat kepada suri tauladan kita, qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian ini adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Insyaallah kami yakin dengan melihat prosesi dari awal sampai sekarang ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan ke kampung kita ini. Maka mudah-mudahan mulai dari jajaran pemerintahan, para orang tua, para alim ulama yang ada di tempat ini terus mendukung program ini, acara tahfiz ataupun program menghafal Al-Quran ini, karena tidak ada tempat yang sengsara, tidak ada tempat yang tidak dirahmati Allah ketika tempat itu di mana di situ dimuliakannya Al-Quran, kalamullahi subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini bukan buatan manusia. Al-Quran ini bukan karangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Quran ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullahi al-munazzal ala Sayyidina Muhammad. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ketika diturunkan kepada Rasulullah, maka Rasulullah menjadi manusia yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah sanjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, engkau pemilik akhlak yang paling mulia, yang paling sempurna. Kemudian Allah turunkan Al-Quran dengan perantara malaikat Jibril, maka malaikat Jibril menjadi penghulu dari segala malaikat. Allah turunkan Al-Quran ke kota Mekah, ke kota Madinah, maka dua tempat ini menjadi tempat mulia yang kalau kita mengunjunginya kita mendapat pahala yang luar biasa. Maka bagaimana kalau Al-Quran Allah turunkan di hati-hati kita ini? Allah berikan Al-Quran di tempat kita, di hati kita ini, yang mana Rasulullah katakan, inna fil jasadi mudghah, dalam hati kita ada sekumpulan daging, wa idza saluhat saluhal jasadu kulluh, kalau ia baik-baik seluruh anggota tubuh kita.
Kalau ia buruk-buruk seluruh anggota tubuh kita, ala wahya al-qalb, ketahuilah bahwasannya itu adalah hati. Maka kalau Al-Quran sudah jatuh turun di hati kita, insya Allah hidup kita akan menjadi tenang, hidup kita akan menjadi tentram, hidup kita akan bahagia. Rumah kita di mana ada orang yang membaca Al-Quran, Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Maka berbahagia kita. Di sini dari resep, dari acara dari awal tadi sampai sekarang kami melihat pemandangan yang luar biasa. Maka tentunya tidak sampai di sini, tetapi bagaimana kedepannya kita akan melahirkan para hufazul Quran, para penghafal Al-Quran. Sekarang ini diberi gelar, diberi nama sebagai hafiz atau hafiz Al-Quran, yang menghafal Al-Quran. Tetapi dulu gelar bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran ini adalah hamilul Quran, membawa Al-Quran. Artinya tidak hanya menghafal, tetapi juga mengamalkan Al-Quran. Maka tema kita yang diangkat pada siang hari ini, mencetak generasi gemilang, generasi Qurani untuk memberikan mahkota surga bagi ayah dan ibunya. Karena Rasulullah SAW memang pernah mengingatkan kita bahwasannya orang yang membaca Al-Quran, mengamalkan kandungan Al-Quran, maka nanti di surga dia akan memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Akan dipakaikan jubah, yang pakaian kita sekarang ini tentu tidak ada tandingannya. Artinya pakaian kita ini tidak ada apa-apanya. Menyampaikan tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana menyampaikan tentang Al-Quran adalah sumber dari segala ilmu. Maka kalau ingin anaknya pandai, bawa menghafal Al-Quran, bawa menghafal, mengaji, belajar dari kecil. Kalau dari kecil sudah tidak dekat dengan agama, maka khawatir kita nanti dia besar, jauh dari agama, jangankan melaksanakan ibadah yang lain, sholat saja sudah ditinggalkan. Nah, ini yang menjadi tantangan kita di mana-mana. Ya, masyarakat kita, generasi kita ini yang sekarang sedang mengkhawatirkan. Maka tadi itu suatu bentuk kepedulian. Bagaimana melihat pandemi ini, banyak anak-anak yang tidak punya aktivitas, akhirnya dibawa, dikumpulkan di dalam musola untuk membaca dan menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ini suatu prestasi yang luar biasa yang harus selalu kita dukung, yang harus selalu kita motivasi dan berikan bantuan kita. Yang kaya berikan uang, karena harta itu tidak kekal bagi kita. Begitu kita meninggal dunia, harta itu bukan lagi milik kita. Apa harta yang kekal bagi kita? Yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yanqusu malu 'abdin bis-shadaqah. Tidak akan berkurang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala harta manusia itu dengan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya aktivitas ini tidak bisa berjalan kecuali dengan dukungan materi. Maka orang-orang kaya ini berikanlah hartanya, infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang miskin datang mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur. Orang-orang kaya itu, ya Rasulullah, mereka luar biasa. Mereka banyak mendapatkan pahala dengan hartanya. Kenapa? Karena mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat sekarang ini kita lihat bagaimana kondisi orang-orang kaya di tempat ini. Insya Allah dengan melihat apa yang terjadi pada siang hari ini, maka kami yakin, kami optimis bahwasanya orang-orang kaya di tempat ini insya Allah mau menginfakkan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nantinya akan dia dapatkan pahalanya di sisi Allah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti satu benih yang tumbuh dari satu benih itu 10 bulir, 10 cabang, 10 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 benih, 100 buah. Maka menginfakkan 1 rupiah di jalan Allah mendapat 700 balasan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. Bayangkan kalau yang kita infakkan 50.000, 100.000, 1 juta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah tentunya akan lebih memberikan kita nanti pertolongan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.